Hmm, Mau ngomong apa ya tadi ya? Eh, sebenarnya sebenarnya apa ya? Jadi Sekarang gini, seberapa bangga manusia hidup itu untuk mengindahkan apa yang udah ada di dunia yang indah. arti Indonesia buat gua itu adalah Nusantara. Manusia yang emang pengen tahu gitu, bahwa lu emang menuntut lebih gitu dari apa yang lu pelajarin di sekitar lu gitu. Dan Oke, kalau misalnya orang mau mencintai apa yang kita cintai, kita harus mencintai hal itu duluan gitu. Jika tujuan lu itu sebenarnya macem-macem sih yang nggak pernah lu sangka bakal lu dapet, dan itu konsep nggak. seberapa worth it. Seberapa worth it. Kenapa kok bisa jawab worth it? Soalnya aku pikir Ya Allah menciptakan pasti ada tujuan dong gitu kan. Dosa pun ada tujuannya. Ya jatuh-jatuhnya cuma waktu sih yang nggak bisa lo kalahin. gua sih selalu berpedoman tuh seperti ini ya, apa? Enaknya sih lu ke tempat yang emang lu nggak ada bayangan gitu untuk ngulik kegiatannya gitu, dan Kita bisa banyak belajar dari apa yang ada, yang kita lihat, yang kita temuin, kita lewati. Karena dari waktu sih gue belajar, dari orang-orangnya, dari alamnya. apa ya, ibaratnya ya emang bisa sih lu kalau bukan lu yang mau ngulik gitu, ya siapa lagi gitu yang peduli gitu kan. sugesnya cuman Mencari cerita yang gue bawa pulang. Ujung Kulon. Pada tahun 1992, tempat ini disahkan oleh negara sebagai Taman Nasional. Dan di tahun yang sama, karena kekayaan alam, flora, dan fauna yang beraneka ragam, tempat ini disahkan oleh Badan Internasional yaitu UNESCO sebagai situs warisan alam dunia yang harus kita jaga keberadaannya. Dari berbagai desa yang ada di sekitar Taman Nasional ini, rata-rata penduduknya mayoritas bersuku Sunda dan beragama Islam. Mata pencarian sebagai nelayan dan seorang petani, Ujung Kulon pun mempunyai konsep pariwisata yang disebut dengan konsep ekowisata, konsep yang berbasis konservasi. Tapi, tahu nggak sih lo apa keunikan dari Ujung Kulon? Hutan, badak, Badaknya, itu badak ya? Badak itu. Yang paling terkenal? Ya badaknya. Tapi pernah nggak sih lo bertemu dengan badak Jawa? belum. Tapi tahu. Tapi tahu. Rezekinya cuma bisa lihat tapak badan aja. Tadi nggak bisa. Belum pernah. Yang belum pernah apa? Cuman dengar-dengar aja cerita. Nyangkut, mati gua. Badak Jawa. Kalau kita bicara tentang badak Jawa, banyak banget orang yang pengen ketemu dengan makhluk primadona dari ujung paling barat Pulau Jawa ini. Tapi nggak tahu caranya. Di sini gue punya 5 cara alternatif untuk kita bisa lebih dekat dengan badak Jawa. Step pertama, sama aja kayak peribahasa, nggak kenal makanya nggak sayang. Ketika lo nggak sayang, makanya lo nggak sadar tentang bagaimana kondisi, keberadaan, dan manfaat dari badak Jawa itu sendiri. Pada awalnya,
Taman Nasional Ujung Kulon diperkenalkan oleh seorang peneliti dari Jerman bernama Jung Kuhn pada tahun 1846. Saat itu ketika Ujung Kulon belum menjadi taman nasional, dia pun mengungkapkan bahwa karena keberagaman flora dan fauna yang ada di sini, suatu saat nanti Ujung Kulon akan menjadi suatu daerah yang penting untuk keberadaannya. Dan ini terbukti kan bahwa saat ini keberadaan badak Jawa hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, benteng terakhir di mana badak Jawa dapat hidup dan terjaga kelestarian. Dan ketika lo ingin tahu lebih banyak tentang badak Jawa, kemana lagi kalau bukan ke si penanggung jawabnya badak Jawa ini, yaitu Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Permisi, Pak. Saat ini Ujung Kulon merupakan habitat satu-satunya badak Jawa yang ada di dunia. Waktu itu belum spesifik Ujung Kulon mempunyai badak, karena badak Jawa masih nyebar di mana-mana. Ketika Krakatau meletus tahun 1883, dan badak mungkin ada yang posisi di atas bukit. Dan badak-badak inilah yang kemudian ketika ini tsunami akibat letusan Krakatau ini selesai, ini turun dan sekarang beranak pinak sampai sekarang. Jadi sebenarnya kita menyelamatkan sisa badak Jawa yang selamat dari letusan Gunung Krakatau 1883. Data menunjukkan pada tahun 2013 jumlah individu badak Jawa berada pada angka 58 ekor dengan 8 individu baru yang ditemukan diantaranya. Namun hingga sampai pada saat ini ancaman terhadap Ujung Kulon belum juga sepenuhnya menghilang. Hal ini pun didukung dengan terciptanya anakan Krakatau yang berada sekitar 50 km dari kawasan ini. Dan oleh karena sebab itu semua membuat Ujung Kulon mendapatkan perhatian khusus dari beberapa ahli dan berbagai lembaga yang peduli di dalamnya terhadap kawasan, lingkungan, dan masyarakatnya. Ini sedang kita upayakan untuk mencari di mana lokasi habitat kedua badak yang paling visible untuk dijadikan populasi kedua atau habitat baru di luar Taman Nasional atau second habitat. Hari ini WWF dengan tim IPB datang ke lokasi kandidat second habitat yang ada di Swakamarga Satwa Cikepuh. Ini harapannya bahwa kita dapat memperoleh lokasi yang pas untuk pembangunan second habitat bagi kelangsungan hidup badak Jawa yang saat ini hanya terdapat di Ujung Kulon. Kita harus mempelajari itu secara detail. Ini kan studinya kan bukan hanya soal-soal mengenai ekologi, perilaku, kan gitu kan, jenis tanah, makanan, habitat enggak. Tetapi saya bilang yang paling berat adalah aspek sosial, budaya, penerimaan masyarakat. Pada zaman dulu tentunya badak Jawa nggak sampai sesedikit sekarang. Dengan penyebarannya ke beberapa negara Asia seperti Malaysia, Laos, Kamboja, Thailand, dan salah satunya juga Indonesia yang pada saat itu eksis di daerah Gunung Pangrango, Gunung Cermai, Gunung Slamet. Badak Jawa kian dianggap sebagai hama. Ketika pada abad 19 akhirnya terjadi peristiwa tentang pembantaian terhadap 526 individu badak Jawa dalam kurun waktu 2 tahun, yang mana ini menjadikan badak Jawa masuk dalam daftar red list IUCN sebagai hewan berstatus endangered species ataupun hewan yang mendekati kepunahan. Kalau menurut istilah nasil silah para pinisepuh, kalau badak Jawa ini kita rusak, maka alam pun juga bisa rusak. Mungkin efeknya ini kalau habis badak ini, efeknya mungkin bencana. Tapi kalau badak di sini memang nggak seperti hewan biasa, Pak. Seperti gimana ya? Kalau kata bahasa daerah itu jejelemaan itu. 1000 banding 1 gitulah bisa ketemu badak itu. Ujung Kulon adalah suatu tempat yang masih kental akan tradisi leluhurnya. Ketika kita datang untuk berkunjung sebagai peneliti ataupun seorang yang ingin bertemu dengan badak Jawa, penting halnya kita menghormati segala prinsip dan aturan yang telah ada di tempat ini. Dan inilah kesempatan kita untuk mengikuti tradisi lokal. Rohani orang tua mengatakan seperti ada mantra-mantranya begitu kan, harus melalui itu begitu agar kita diterima oleh alam semesta begitu, baik itu alam gaib maupun alam lahir kan gitu.
Sebenarnya kalau yang gue lihat ini bermula dari sebuah cerita dari mulut ke mulut yang tersebar secara turun-menurun mengenai sebuah kesakralan dari Badak Jawa di Ujung Kulon. Suatu cerita akan kebesaran Badak Jawa yang mana ini membuat masyarakat lokal yang ada di sana menghargai dan menghormati keberadaannya. Badak Jawa itu dilestarikan, jangan sampai punah. Kenapa, Kang? Masalah itu sih nggak tahu, karena apa? Menurut cerita jadi damai gitu, adem gitu, adanya badak-badak di Jawa ini. Yang paling kuat itu di daerah Jawa ini cuman badak, kata orang-orang. Karena katanya itu badak itu putri, jadi takut alam, itu menggodain. Karena kalau ketemu dengan badak itu semua orang takut, iya takut tapi berketawa-ketawa itu. Ceritanya gitu kan? Iya. Jadi seperti pagar utama gitu aja yang menjadi benteng perlindungan bagi Badak Jawa di Ujung Kulon. Kepercayaan terhadap leluhur yang menjadi landasan masyarakat lokal di sana dalam hidup berdampingan dan berinteraksi dengan alam. Ya, harusnya kita kan uluk salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya baru kita bertemu kan. Nah, di media alam pun juga itulah yang kita gunakan sebagai kemenyan atau apel jin dan sebagainya, merupakan suatu surat kabar. Surat. Mungkin gue yang kurang gaul dalam dunia pergaiban sampai nggak tahu kalau jin aja harus butuh sehat untuk makan buah. Dan gue harus cari tahu untuk dapetin apa itu apel jin. Apel jin itu apa sih, Kang? Apel jin. Apel jin. Apel jin itu berupa bakar-bakaran itu. Kurang tahu saya. Sebagai itu mah madat ya. Orang sini mah bilang sama dukun-dukun gitu. Gunanya buat apa, Kang? Ya bisa itu apel jin kan mau seperti orang-orang Cina gitu, buat bakar-bakar untuk mengamat atau mengambil pengalihan dia gitu ya. Ada yang bilang di daerah Sumur sana ada yang menjual yang namanya apel jin. Dan saat ini gue sedang menunggu kedatangan seorang teman gue yaitu Kang Pula untuk mengantarkan gue ke daerah Sumur sana untuk membeli yang namanya apel jin. Tapi lama banget. Rasanya udah gak sabar untuk melihat suatu benda unik yang kabar-kabarnya juga bisa digunakan untuk mempermudah seseorang dalam bertemu dengan Badak Jawa. Oke, kabarnya aja sih. Kang Pula. Nah, action. Ada yang bilang di daerah Sumur sana ada yang namanya apel jin, dan saat ini gue bersama Kang Pula akan menuju ke Sumur untuk mendapatkan yang namanya apel jin. Siap, Kang? Siap. Mantap. Cek mau. Jangan ditinggal. Biasanya kalau di daerah ini gitu ya, memang ada sebagian yang make, ada yang enggak gitu ya. Semua sih enggak. Saya kan enggak. Kalau di sini semuanya agama Islam ya. Berhubung budaya di sini leluhurnya masih ada gitu ya. Dari zaman dulu sampai sekarang itu masih ada. Untuk mengundang leluhur-leluhur dia gitu kan. Jadi untuk penyampaian sama yang Maha Kuasa gitu, Gusti Allah gitu. Ini sampai apel jin. Tujuannya jual begini jadi penyesuaian tempat, yang keduanya jadi pengen merubah. Kebanyakan Ujung Kulon itu kan cara pembakarannya itu masih kuno. Mantra-mantranya juga kan kita rubah sesuai dengan Quran, hadis. Bakar-bakaran itu di mana saja boleh, tapi caranya ini dan keyakinannya kita minta bukan kepada selain dari Allah. Kebanyakan kan yang pakai ada kukus, yang siluman segala macam itu banyak itu. Yang mintanya itu sama luar dari Allah gitu. Jadi kita adakan begini, kita adakan persaingan, bakarnya tetap, tapi tujuannya kepada Sang Pencipta. Itu. Oke. Akhirnya gue mendapatkan yang namanya apel jin. Gue akan mengambil yang satu untuk cara gue bertemu dengan Badak Jawa. Saya ambil satu ya, Pak ya? Ini udah sampai di tempat kita akan lakukan ritual. Mantap. Ketika rasanya udah nggak sabar pengen tahu kegiatan apa yang dilakukan dalam ritual di Ujung Kulon, Mungkin Mas juga tahu. ternyata karena saking sensitifnya kegiatan ini sebab berhubungan dengan kepercayaan, gak semua orang bisa bantu gue dalam menjalani isu tentang pencarian Badak Jawa melalui media ritual ini.
orang halus gitu masuk ke manusia gitu. Dan itu artinya gue harus keliling lagi untuk nyari orang yang mau bantu gue dalam menjalani ritual. Yuk, mari Kang. Setelah melakukan perjalanan cukup lama dalam proses tadi gue mencari keberadaan Apelsin, saat ini gue sudah berada di kediaman seseorang yang akan bantu gue menjalani proses ritual, dimana ini tepatnya ada di daerah Cigorondong, sekitar 15 menit dari daerah Taman Jaya. Dan kepercayaan tradisi leluhur ini digunakan untuk meminta izin katanya, karena di dalam kawasan itu juga ada RT RW sama kayak ada di desa. Semoga presentase gue untuk bertemu dengan badak Jawa semakin lebih besar dari kegiatan ini. Semoga, karena gue juga nggak tahu apa yang akan dilakukan sih dalam proses minta izin. Kebetulan orangnya udah datang. Sih Kang. Jadi kia. Beruntungnya gue ditemenin sama Kang Pulo yang termasuk masyarakat lokal di sini. Sehingga semoga aja maksud dan tujuan gue kali ini direspon positif sama akangnya. Yes. Maksudnya di mana? Di maksudnya jadi itu kan bangsa juri-juri sama dengan manusia. Iya maksudnya dikasih makanan gitu. Jadi saling menghargai. Iya paling terkenal Apelsin. Kenapa Kang? Apa hubungannya antara Apelsin dengan tradisi zaman dulu? Itu kemauannya di zaman dahulu ya, sampai sekarang digunakan terus. Apa keunikan dari Apelsin? Kalau orang biasa manusia ya disepertikannya rokok, itu maksudnya. Kalau bisa nggak sih saya ketemu dengan badak Jawa dengan melakukan sesajen ini? Maksudnya mau ketemu? Oh enggak bisa. Enggak tahu abang, nggak bisa memastikan. Nggak ada orang yang memastikan, nggak ada yang bisa, semuanya nggak ada. Pakai sasaran itu untuk keselamatan orang, maksudnya gitu caranya. Untuk keselamatan main kemana atau jalan kemana, jadi nggak boleh ada gangguan yang hal nggak dipikir orang-orang. Sekitar tahun 2000-an, didapati beberapa informasi dari masyarakat setempat akan keluarnya badak Jawa dari zona inti kawasan konservasi Ujung Kulon. Beberapa di antaranya menyebutkan tentang semakin luasnya lahan pertanian yang menyudutkan badak Jawa untuk keluar mencari makan di areal perkebunan. Beberapa di antaranya menyebutkan tentang legenda jalur jelajahan. Dan tidak sedikit pula dari warga setempat yang kembali mengkaitkan dengan mitos kepercayaan. Banyak cerita akan badak Jawa menjadikan badak Jawa ini sebuah inspirasi dari proses pemberdayanya. Dan saat ini gue bersama dengan tokoh dari salah satu penggerak pemberdayaan masyarakat di Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu Pak Ngatiman. Selamat siang Pak Ngatiman. Selamat siang. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu, boleh nih ya? Boleh. Nah, kalau dimulai dari pertanyaan, alasan apa sih yang menjadikan Bapak tergerak untuk menggerakkan masyarakat, memberdayakan masyarakat seperti contohnya pembuatan patung seperti ini? Ya sebenarnya kita harus melihat permasalahan dan potensi dari suatu daerah itu. Potensinya bahan baku kayu yang limbah-limbah yang biasanya untuk kayu bakar. Kemudian masyarakat juga masih banyak yang nganggur. Kita analisa apa yang bisa kita kembangkan bersama-sama masyarakat. Kayu yang sebenarnya satu potong itu nggak dinilai itu bahwa ada nilainya. Padahal kalau umpama mereka punya skill kemudian dibuat menjadi semacam ini, nilainya akan berlipat-lipat. Banyak orang datang ke sini itu mau melihat badak, tapi badak itu karena jarang, susah didapat, sehingga orang tadi paling tidak orang rekreasi ke sini itu tidak melihat badaknya yang asli, tetapi bisa melihat contoh patungnya paling tidak. Contoh patungnya ya. Oke. Artinya masyarakat itu tadi punya pekerjaan dan juga punya pendapatan dari kegiatan ini. Bagaimana lingkungan itu tetap lestari, tapi masyarakatnya juga bisa makan, intinya kan seperti itu. Dengan adanya kerajinan kayak gini kan, walaupun sebenarnya banyak
wisata yang datang ke sini masih ada kebingungan. Kebingungan kalau umpama membeli souvenir yang daerah Ujung Kulon di mana ya? Nah, itu kan nggak ada. Oh gitu. Iya, belum ada sentra atau tempat ya yang khusus untuk memajang barang-barang yang semacam belum ada. Mudah-mudahan dari stakeholder atau pemerintah terkait itu tadi menumbuhkan atau ada kegiatan untuk pengembangan atau terutama pemasarannya, yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan tadi, agar perekonomian masyarakat di Ujung Kulon Betul. bisa bergerak secara mandiri ya. Betul. Orang-orang kalau mau beli patung badak Jawa di mana nggak? Ya di Ujung Kulon. Nah, oke. Di Ujung Kulon kita cari patung badak Jawa. Udah. Ketika lo ingin ketemu dengan badak Jawa, otomatis lo harus nyari yang namanya pawangnya. Seseorang yang pastinya pernah ketemu ataupun berhadapan langsung dengan badak Jawa. Dan di sini yang gua anggap pawangnya adalah tim Rhino Monitoring Unit, sebuah tim yang terus memantau perkembangan badak Jawa menggunakan banyak mata lensa di dalam ribuan. Artinya tim RMU dalam proses konservasi badak Jawa. Nah, kebetulan pengen tahu lebih lanjut. Itu tugasnya memonitor badak Jawa yang ada di Semenanjung Ujung Kulon, khususnya di Taman Nasional Ujung Kulon lah. Karena habitatnya itu cuma ada di Semenanjung Ujung Kulon itu. Kalau boleh tahu kegiatannya apa aja sih Pak? Kalau di lapangan dan berapa hari RMU itu? Iya, RMU itu masuk ke lapangan. RMU itu lamanya kita 10 hari. 10 hari. Setiap bulannya 10 hari. Terus kegiatannya itu tadi memasang video, menarik video, menarik memorinya itu, terus melakukan monitoring lingkungan yang ada di sekitar video itu dan tanda-tanda keberadaan badak yang lainnya. Kubangan, jejak, pakan, rumpangnya itu. Dia tidak hanya memasang dan menarik, tidak. Dari 40 kamera trap yang dipasang pada tahun 2011, terdapat 35 ekor badak Jawa yang berhasil dicatat keberadaannya dan 51 ekor pada tahun 2012. Di akhiran tahun 2013, jumlah badak Jawa yang teridentifikasi meningkat seiring dengan ditempatkannya 120 kamera trap di dalam kawasan untuk pemantauannya. Gue makin gak sabar untuk ikut masuk. Kami sangat terbuka sekali buat adik-adik dari mahasiswa manapun, silakan kalau mau ikut kegiatan monitoring dipersilakan, namun harus prosedurnya ditempuh. Berarti bisa nih ya Pak ya? Bisa. Kapan nih Pak? Besok berarti nih Pak ya? Setiap bulan ada, silakan aja. Asal siapkan aja mentalnya, tenaganya, fisiknya, imannya. Ya udah kalau gitu, saya tak pamit dulu untuk bersiap-siap mengikuti tim RMU masuk ke lapangan. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, waktunya Pak. Step ketiga, ketika lo ingin bertemu dengan badak Jawa, lo harus mau masuk bertamu dalam rumahnya. Di mana lagi kalau bukan di hutan ujung paling barat, Pulau Jawa. Pengelolaan Taman Nasional ini didasarkan kepada resort based management, pengelolaan berbasis resort secara teritorial. Saat lo mau masuk Taman Nasional, lo harus punya yang namanya SIMAKSI, Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi. Sama aja kayak cuti kuliah, keduanya butuh yang namanya surat, biar ada suatu kejelasan, alasan, dan tujuan lo mau ngapain di sana. Dan di sini tempat lo untuk mengurus SIMAKSI adalah di Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Labuan. Logistik tradisionalnya Ujung Kulon dimulai dari Labuan. Saat ini kita sedang mengambil logistik di pasar. Kita mempunyai unit-unit yang sifatnya mobile. Unit ini mempunyai tugas khusus. Rhino Protection Unit, unit perlindungan badak. Rhino Monitoring Unit, RMU, RHU, Rhino Health Unit, unit kesehatan badak. Pahit tetap aja pahit. Kan udah ada daftar. Kita masukin daftar itu per awal tahun itu dimasukin daftar. Gitu. Jadi nanti kesananya kalau udah daftar itu tinggal pesen berapa unit gitu. Logistik ini apa sih yang paling krusial untuk dibeli Mas untuk kebutuhan kita di hutan? Orang hutan kan sukanya kopi gitu, gula gitu, tapi istirahat itu kan kopi. Kita di hutan, namanya di hutan itu kan harus kopi lah. Oke. Tetap harus ada semangat ya. Yuk, lagi Mas. Yuk, lanjut. Berat, ini logistik kita di sana. Akhirnya udah kekumpul, saatnya kita bekerja.
Kegiatan monitoring badak Jawa diawali dengan belanja logistik dari Labuan menuju ke Taman Jaya. Kemudian tim membagi logistik terhadap masing-masing tim. Kita dibagi menjadi 5 tim, yang unit 1 sampai 4 dan unit 5-nya untuk kegiatan tim RHU. Setelah di pembagian logistik deal, semuanya oke, tidak ada yang kurang. Kemudian setelah ini dilanjutkan dengan proses technical meeting. Jadi untuk rencana besok disampaikan setelah pembagian logistik ini, seperti itu. Setelah melakukan beberapa persiapan dan rapat untuk briefing terakhir, akhirnya kita sampai juga di hari H kita masuk ke dalam Rumah Badak Jawa Indonesia. Dalam proses monitoring badak Jawa, tim dibagi menjadi 4 unit, yang masing-masing dipimpin oleh kepala unit dari Balai Taman Nasional dan 7 anggotanya dari masyarakat. Unit pertama masuk melalui Sungai Cigenter, unit kedua turun di daerah Nyawaan, unit ketiga bergerak dari Cimayang, dan unit keempat merapat ke dermaga Cidaun. Dan kali ini gue mempunyai kesempatan untuk ikut bersama tim 1 menjalani petualangan gue yang dimulai dari mulut Sungai Cigenter. Susah, saya bilang susah itu menemukan badak. Ke saya udah ijikibung di RMAHU itu ada 10 kali ya kira-kira yang menemukan badak langsung. Susahnya masyarakat di sini yang sering masuk hutan, kadang-kadang ketemu, kadang-kadang enggak, ya termasuk saya gitu. Faktor keberuntungan. Di kebun binatang di seluruh dunia tidak ada badak Jawa. Kenapa sangat sulit? Yang jelas jawabannya antara lain masih hipotesis ya. Ternyata badak ini berjauhan. Sekarang ambil kamera di P36 AO. Nah, ambil datanya, ganti satu memori. Kita bayangkan ketika dia ingin melakukan perkawinan, jantannya di sana, betinanya di sini. Tidak sama-sama soliter namanya. Pertemuan itu yang sangat jauh itu menyebabkan satu faktor bahwa kemampuan berkembang biak rendah. Ini dia, barang kecil dengan besar kegunaannya. Kamera trap atau yang biasa disebut dengan video jebak yang digunakan oleh tim RMO dalam proses mencari data keberadaan badak Jawa. Dari data kamera trap, kita dapat mengetahui jumlah minimal individu badak Jawa yang ada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Persaingan individu satu dengan individu yang lain, sampai pada penggunaan ruang dan waktu dengan kompetitor yang ada di dalam kawasan. Biasanya ketinggian itu di atas 150 cm atau 1,5 meter, bukan 1,165 cm dari permukaan tanah yang datar. Jaraknya 4 meter atau sampai 7 meter. Itu juga tergantung karena terkait dengan sudut. Intinya adalah di luar jangkauan pandangan si badak itu sendiri, bahwa badak itu sangat sensitif. Dari beberapa hasil, ada beberapa hasil rekam video atau kamera trap, itu kamera diserang. Dengan panjang sekitar 3 meter dan tinggi 170 cm serta bobot mencapai 2 ton lebih, itu udah kayak mobil gitu. Cuma bedanya ini yang satu lari-larinya di kota, di jalanan, ini dalam hutan gitu. Bayangin aja ada 58 individu badak Jawa yang udah kayak angkot di luasan sekitar 1 Jakarta. Bedanya si mobil ini bisa nyium bau aneh lo dari jarak kurang dari 2 km. Ketika krek, dia dan riset membuktikan sih, cuma membutuhkan 1 detik untuk badak keluar dari frame kamera lo dan menghilang dari pandangan lo ketika dia mengetahui keberadaan lo ada di situ. Bakal banyak banget yang harus dipertimbangin. Dan ini sih susahnya kenapa orang nggak bisa secara sembarangan bertemu dengan badak Jawa. Dulu sejarah bisa anak itu 3, sekarang 1 juga untung-untungan dan sering dia lemah kena penyakit. Ya saya sebut sebagai inbreeding ya, kawin sesama turunan kan nggak boleh kan. Banyak laporan bahwa kematian itu tinggi ya ini kan. Yang diduga masih ini kan ada antraks, penyakit kuku yang ditularkan oleh kerbau kan gitu kan. Sekarang lagi kita teliti. Tahun ini
ini Rhino Health Unit mencoba melakukan penelitian tentang penyakit antraks. Kita mau coba cek dulu nih statusnya benar nggak ada di Taman Nasional. Kita melihat bahwa hewan kerbau ini merupakan salah satu potensi hewan yang menyebarkan penyakit kepada badak Jawa. Hewan kerbau ini dipelihara dengan sistem pemeliharaan yang tradisional. Yang tradisional di sini maksudnya mereka tidak punya kandang, mereka tidak punya sistem manajemen kesehatan yang baik. Jadi mereka hanya memelihara aja gitu kan. Yang menjadi masalah adalah hewan kerbau ini masuk hingga ke dalam kawasan Taman Nasional. Mereka bisa overlapping ya, menggunakan habitat yang sama dengan badak Jawa. Kerbau juga sangat senang berkubang. Kalau mereka saling menggunakan kubangan yang sama gitu kan, itu proses penularan penyakit sangat mudah sekali. Badan yang diberikan entah itu hujan, entah itu panas, entah itu keringat, entah itu gatal. Step berikutnya, kalau ingin ketemu dengan badak Jawa, harus kurangin mandi. Karena dari mandi otomatis itu akan membuat lu wangi dan itu akan lebih gampang buat badak Jawa ngedeteksi keberadaan lu. Tapi sebenarnya sama aja. Ketika lu nggak boleh mandi, hujan tetap maksa lu mandi. Keadaan sudah mulai kembali hujan. Ini yang disebut dengan restoran badak. Buat gua ini nerakanya manusia. Banyak banget rotan di sini dan gak gampang masuk ke dalam rumah badak Jawa yang padat. Wah, masuk loh. Set. Ini juga bekas ininya, bekas penceratan air. Ini belum lama, airnya juga masih keruh, baru pagi ini. Oh, ini dewasa ukurannya, ini dewasa pemirsa ukurannya itu kurang lebih 25-26. Dia habis dari menyerang video terus langsung dia untuk kekubangan dia. Kekubangan masih jauh dari sini. Mendapat kesempatan menemukan jejak baru, rasanya sayang banget kalau nggak gue ikutin. Akhirnya gue dengan Kang Dayat memutuskan untuk mencoba mengikuti terlebih dahulu. Rasa adrenalinnya udah kayak ikut perang dunia kedua. Tapi masih berharap semoga baterai dan memori kamera gue tetap ada untuk merekam segala sesuatu kegiatan yang ada di sini. Pemirsa, kita pulang lagi. Masalahnya apa? Masalahnya kita akan menuju Kubangan. Oleh karena letak Kubangan yang masih cukup jauh dan adanya kegiatan monitoring yang harus dikerjakan, akhirnya gue dengan Kang Dayat mengurungkan niat untuk mengikuti jejak baru ini. Tapi oleh karena hilangnya kesempatan gue itu, di sini gue akan coba menggunakan cara lain untuk menjawab pertanyaan kecil gue. Bagaimana secara kita bertemu dengan badak Jawa? Saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju Rangon. Salah satu teknik dalam cara kita melihat badak Jawa, kita coba ikutin dan rasakan bagaimana rasa hidup beberapa hari di atas Rangon atau rumah pohon. Di tahun 2008-2010-an lah mulai Rangon dan kita mengamati secara langsung dengan handycam karena kamera trapnya sudah rusak. Pada umumnya Rangon dibuat dekat dengan Kubangan. Oleh karena berkubang merupakan aktivitas keseharian badak Jawa dalam mendinginkan badan dan menghilangkan parasit dari tubuhnya, besar kemungkinan badak Jawa datang menuju satu spot kubangan dalam sehari. Saat ini pukul 12 malam, hari pertama dari gua di atas Rangon. Cuacanya masih cerah dan jam aktif badak akan segera dimulai. Satu, di Rangon itu tidak berisik ya,
suara banyak, kemudian bau-bauan yang menyengat, menggunakan parfum atau termasuk obat nyamuk. Setengah 2 pagi banyak banget nyamuk agas di sini, nyamuk mengumpulkan terlumpau. Suasananya masih mendung, banyak banget kilat, tapi nggak ada hujan. Pada awalnya ketika lu masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, lu pasti akan ngeluarin kamera lu, motret segala seni, ngabisin memori lu untuk menangkap segala keindahan alam yang ada di sini. Tapi ketika lu beberapa hari di sini, banyak hal yang tidak bisa lu temukan senyaman ketika lu di rumah. Kebosanan itu nggak bisa lu hindarin sih. Dan satu hal yang harus lu tahu, step terakhir ketika lu ingin bertemu dengan badak Jawa, lu harus punya yang namanya mental alot kayak badak Jawa, mental baja. Biasanya orang jarang yang tahan, tidak bicara, ngobrol pasti kan. Tapi rata-rata nggak tahan untuk nggak ngobrol. Ini yang sangat sulit. Dan kita tahu badak itu adalah satwa yang nokturnal ya. Nah, ini agak sulit ya melakukan itu. Dan sebetulnya Ranggon ini juga untuk turmina khusus. Dan itu pernah diuji coba di daerah yang memang sering dilakukan kegiatan seperti itu. Kita coba bikin Ranggon, memang menunjukkan keberhasilan, tapi terlalu banyak tenaga yang akan kita kuras. Kemudian juga dampak terhadap si badaknya sangat tinggi. Lagi-lagi itu perlu dikaji ulang lebih jauh lagi gitu. Karena harus lihat dampaknya. Oke, sampai pada akhir pencarian gue terhadap badak Jawa dengan menggunakan metode Ranggon yang bisa gue lakuin saat ini. Pada akhirnya gue tetap aja nggak bisa melihat satwa unik dari Ujung Kulon ini. Di samping karena ketidakberuntungan gue dan ketidakdiizinkannya gue oleh Tuhan, tapi juga mungkin karena gue datang di masa-masa yang kurang tepat, karena masa-masa ini adalah masa musim hujan, yang mana ini menciptakan banyaknya kubangan yang tersebar di seluruh kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang digunakan oleh badak Jawa untuk aktivitas kesehariannya. Dan ketika gue menentukan satu spot untuk bertemu dengan badak Jawa berbanding dengan banyaknya kubangan yang ada, kecil presentasinya untuk bertemu dengan badak Jawa. Indescribable. Tapi dari sini gue kayak sadar ketika seseorang berkunjung ke Ujung Kulon dan menghargai sebuah kehidupan yang ada di dalamnya, entah itu di desa ataupun di hutan, lu sama aja seperti melengkapi sebuah mata rantai konservasi, dan lu ada sebuah kesempurnaan dari segala sesuatunya untuk menyeimbangkan. Dan ketika harapannya adalah badak Jawa yang menjadi daya tarik dan menciptakan alternatif income bagi masyarakat yang ada di sini, serta menjadi kebanggaan buat Indonesia yang tidak lain adalah kebanggaan buat kita sendiri karena mempunyai makhluk unik ini. Setidaknya kita memberikan kontribusi timbal balik yang berkesinambungan untuk si badak Jawa ini. Beautiful. Karena konservasi badak Jawa itu sendiri bukan hanya tentang badaknya aja atau bagaimana cara kita bisa bertemu dengan badak Jawa, tetapi lebih pada menyeimbangkan di antara keduanya, antara masyarakat dan alam yang ada di kehidupannya, agar masyarakat lokal pun bisa menjadi garda terdepan bagi konservasi badak Jawa itu sendiri. Sehingga Ujung Kulon akan tetap menjadi spesial sebagai surga di ujung paling barat Pulau Jawa dan surga bagi rumah badak Jawa yang hanya ada di Indonesia. Belajar sadar lah gitu. Misalnya badak punah nih Kang. Ya kalau badak punah pasti mata pencariannya kurang. Mantap coy. Last week on the air. With the spirit is away. Is there something like Jika tidak ada badak, kita nggak akan ada ekonomi berkembang di situ. Ajur, orang ajur kayak jam.
Keep rolling. Kali ini gorek ya. Aduh. Dia sangat senang sekali berkubang. Lumpur tuh semuanya nempel di seluruh tubuh. Pada saat dia berjalan di semak belukar hutan, banyak sekali biji-biji yang menempel pada tubuhnya. Jadi badak itu menyebarkan biji kemana-mana. Ini Ujung Kulon tidak akan populer kalau tidak ada badaknya. Bagaimana masyarakat ataupun pemegang otorita merasa memiliki arti daripada badak itu, arti daripada Ujung Kulon itu. Badak Jawa ini populasinya relatif meningkat ya karena faktor kita semakin intensif dalam melakukan monitoring. Kemudian di lapangan yang terjadi itu, dan itulah yang memberi harapan besar bagi kita untuk keberlangsungan pariwisata. Indonesia satu kata. 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 Badak Jawa hanya kita yang punya. Kita yang punya. Kita yang punya. Kita yang punya. Mantap. Mantap, Pak. Betul, Pak. Makasih banyak, Pak ya. Makasih banyak, Mas. Oke, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak.